sesuai dengan kapasitas dan peran kami masing-masing. Dari sisi regulator, kami menangkap concern para stakeholders pasar modal terkait tekanan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan belakangan ini. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan concern tersebut dan mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dan pelaku pasar, OJK akan mengambil kebijakan awal untuk pertama adalah menunda implementasi kegiatan short sale. Selain hal tersebut, terdapat opsi kebijakan lain jika diperlukan, yaitu mengkaji buyback saham tanpa RUPS dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi nantinya. Dalam pengambilan kebijakan tersebut tentu kami fokus dalam 3 hal: stabilitas pasar, peningkatan likuiditas, dan juga perlindungan investor. Selain itu, kami ingin juga menyampaikan pesan bahwa kami hadir mengamati dan juga berperan aktif dalam menjaga pasar modal Indonesia tetap stabil, transparan, dan juga berintegritas, khususnya bagi investor lokal, retail, maupun institusional. Bersama kita bangun pasar modal yang lebih solid, lebih tanggung, dan juga lebih berdaya saing untuk Indonesia yang lebih maju. Baru saja tadi diselenggarakan dialog bersama pelaku pasar modal dan seluruh stakeholders pasar modal yang mengusung tema soliditas dan sinergi pemangku kepentingan pasar modal. Dalam acara dialog tadi dibuka dengan sambutan dari Bapak Inarno Jayadi yang menyampaikan tentang pentingnya soliditas dan sinergi dari para pemangku kepentingan di pasar modal, terutama dalam menghadapi kondisi pasar kita saat ini. Dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Iman Rahman yang menyampaikan kondisi pasar terkini yang tentunya tidak lepas dari sentimen global yang memicu ketidakpastian global dan domestik. Dilanjutkan oleh Bapak Aditya yang menyampaikan bahwa dari OJK akan ada penyesuaian dan kajian terkait kebijakan di pasar modal untuk merespon kondisi pasar kita saat ini. Kami juga mengapresiasi para pihak yang telah berpartisipasi dalam diskusi yang berjalan dengan sangat baik dalam suasana yang sangat akrab. Para peserta aktif memberikan masukan yang tentunya sangat penting bagi perkembangan pasar modal kita ke depannya. Melalui diskusi yang diselenggarakan tadi, para pemangku kepentingan pasar modal ada beberapa masukan yang diberikan dan dapat dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap investasi di pasar modal kita. Salah satunya yaitu melakukan pengkajian terkait implementasi short selling seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Inarno, kemudian juga kajian atas kebijakan terkait buyback saham tanpa melalui RUPS. Dapat kami sampaikan pula Bapak Ibu bahwa para pemangku kepentingan menyambut sangat baik inisiatif kebijakan tersebut. Intinya para peserta menyampaikan bahwa confidence itu masih ada di pasar kita. Tadi disampaikan oleh rekan kita dari Asosiasi Analis Efek bahwa untuk jangka menengah dan panjang confidence investor kita masih ada di pasar. Itu tentu adalah satu hal yang sangat membanggakan bagi kita. Pertama-tama ini adalah satu inisiatif yang saya rasa sangat baik sekali yang diinisiasi oleh OJK dan juga Bursa, di mana kita bisa bertemu langsung dan bicara. Karena dalam kondisi sekarang ini yang di mana keadaan di luar itu tidak baik-baik saja, maksudnya di eksternal, khususnya di luar. Tapi untuk Indonesia sendiri, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pasar domestik kita bersama-sama dan
semua teman-teman pengusaha dan sebagai pelaku daripada saham juga di Indonesia bisa bersatu dengan upaya bersama-sama. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Jadi kebersamaan kita itu yang perlu kita lakukan bersama. Jadi dengan itu inisiatif ini saya rasa sangat luar biasa. Tapi di sini juga perlu diskusi, komunikasi. Harapannya bukan sekali ini aja Pak, tapi juga bisa berlanjut. Karena penting untuk kita bisa mendengar langsung dan juga tadi upaya memikirkan bersama-sama. Jadi tadi senang sekali karena teman-teman semua juga memberikan masukan-masukan yang mana tadi diterima oleh OJK dan juga oleh Bursa yang dengan harapan ini menjadi ide-ide awal. Tapi saya rasa Pak ini baru the beginning dan kita berharap walaupun hari ini alhamdulillah kita sudah naik. Tapi kita inginkan tadi mungkin seperti Pak Agus katakan tadi bahwa kita ingin balik lagi, sudah turun 11 kita mesti naiknya 20 Pak gitu. Jadi nah ini kita utamakan dari sisi domestik ataupun bagaimana di antara kita bisa bekerja sama. Jadi sekali lagi apresiasi itu dan tadi juga yang disodorkan mengenai buyback dan semuanya itu adalah bagaimana kita melihat ini menjadi suatu positif. Tapi kita harus tetap menjaga governance-nya. Dan harapannya juga tadi bahwa pension fund ataupun lembaga-lembaga keuangan lain juga yang bisa ikut serta atau institusi masuk ke dalam yang namanya bursa kita secara bersama. Jadi sekali lagi terima kasih dan saya sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh OJK dan juga bursa. Kalau saya melihatnya memang kondisi sekarang ini ada dua hal lah. Pertama saya lihat secara fundamental banyak sekali perusahaan-perusahaan di dalam negeri, perusahaan-perusahaan kita yang memang secara fundamental tuh masih bagus. Jadi saya lihat memang dari sisi value-nya tuh murah. Jadi it's time to buy menurut saya. Kedua, kalau tadi Pak Iman lihat itu saya tadi lihat tuh kita turunnya itu kan gara-gara kebijakan eksekutif ordernya Trump, ya kan? Nah tadi dapat ide aja, Trump kan biasanya kan deal maker, kita baca bukunya aja kan gitu. Nah jadi kalau deal maker pasti kan ujung-ujungnya kan deal. Kalau deal kan berarti prospeknya cerah nanti kan. Kalau cerah pasti akan naik kan. It's time to buy back. Itu aja menurut saya. Thank you. Saya hanya mau tambahkan aja bahwa tadi kan Pak Boy juga mengatakan external factor and internal factor. Kalau eksternal tadi ya deal sudah bisa beres supaya lebih bagus lagi. Nah tapi yang internal ini bagaimana dengan kita bisa kumpul-kumpul begini, jangan hanya sekali Pak kita diundang. Mungkin berkali-kali ya, jadi bisa kita improve semua masukan-masukannya ini supaya para masyarakat kita ini lebih mengerti, lebih sophisticated, mengerti soal bermain saham. Nah, supaya tidak kebakar get burn gitu ya. Nah, jadi kapan kayak harus berkonsultasi dulu dengan Pak Boy. Ini time to buy, fundamental is good gitu kan. Jadi betul-betul kita kompak lah gitu ya. Jadi tentu kalau udah terlalu fundamentalnya nggak bagus, ya jangan terlalu agresif juga kan gitu ya. Jadi saya rasa the depth is still very big. Kita masih banyak sekali potensi yang bisa kita gali. Jadi saya rasa itu yang saya harapkan bisa kita bersama-sama gotong royong untuk maju bersama. Terima kasih. Ini tentu sama seperti teman-teman pengusaha lainnya menyambut baik sekali acara ini. Kebetulan Jumat lalu Pak Ketua OJK juga hadir di Kadin bicara mengenai bagaimana meningkatkan sentimen pasar supaya tetap positif. Jadi disambut baik acara ini, kebetulan hari ini bertemulah BI, OJK dan para bukan saja emiten tapi juga pialang saham, manajemen dan lain-lain. Jadi satu saya rasa ini sangat positif. Dan saya rasa seperti ini menandakan bahwa kita ini mempunyai instant reaction terhadap suatu yang menurut kita udah sedikit berlebihan. Ya. Nah, kami melihat bahwa hal ini bukan kita tidak pernah melihat sebelumnya. Kita lihat di tahun 2008, terutama 97, 98, tahun 2020, kita melihat ini murni
bisa dibilang ya 90% karena external factor tadi yang disampaikan teman-teman. Dan apa yang diupayakan oleh teman-teman dari OJK dan BEI saya rasa baik sekali untuk menunda upaya untuk kemampuan short sell maupun yang kedua adalah untuk buyback. Tadi diskusi juga bagaimana buyback ini tetap governance-nya bagus, terminnya mungkin seperti apa bisa didiskusikan. Tapi juga selain itu kita berpikir sedikit midterm bagaimana pemain-pemain institutional investor juga bisa masuk lebih nyaman lagi. Tadi dari diskusi terlihat juga bahwa mungkin dari undang-undang BUMN yang baru ini lebih fleksibel untuk mereka melakukannya. Dan yang terakhir mungkin juga ujungnya pemain-pemain retail mesti kita tingkatkan. Kebetulan sebulan yang lalu sempat balik dari India, tadi bisik-bisik dengan Pak Inarno, saya lihat lumayan juga untuk kita bisa belajar, mencatat sedikit bahwa retail investornya juga cukup kuat. Dan ini sedikit banyak bisa mengantisipasi apabila ada hal-hal seperti ini yang kejadian yang murni dari luar, bahkan yang menurunkan contohnya kita punya rating pun juga dari luar. Jadi saya rasa itu Pak Inarno, Pak Iman bagus sekali. Jadi mudah-mudahan bukan hanya stabil, liquid, pelindungan investor itu ada, tapi ujungnya ya kita semua bisa terus berkembang. Kalau soal pasar udah diomongin semua. Kami di Grup Barito ini turut dukung pemerintah Pak Prabowo, ya. Terutama mungkin growth rate GDP 8%. Ya. Selama ini kami bangga berapa tahun ini rata-rata semua di atas 10% dari grup kami. Ya. Jadi kalau cerita badai yang kita rasakan sekarang, semua badai akan dilalui. Ya. Semoga semua tenang, ya kita bisa melalui badai ini.